Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian? Luar biasa ya. Nah, untuk mengawali hari kita sekarang, yuk Tante Aki ajak anak-anak untuk buka firman Tuhan. Tanggal 10 April 2022 ada di Lukas 13 ayat 23 sampai pasal 14 ayatnya yang ke-6. Dan Tante Anggi mau bahas satu ayat, ada di Lukas 13 ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Nah, firman Tuhan hari ini berjudul "Siapa yang diselamatkan?". Pada saat itu Tuhan Yesus berjalan menuju Yerusalem sambil mengajar orang banyak. Dan ada orang yang bertanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang akan diselamatkan?" Nah, dan Tuhan berkata, "Anak-anak, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Wah, kenapa harus melalui pintu yang sesak? Karena sesak dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatkannya. Demikian dikatakan dalam Matius 7 ayat 13-14. Nah, kalau anak-anak mau diselamatkan, mau masuk ke dalam kerajaan surga, masuklah melalui pintu yang sempit. Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Nah, bagaimana maksudnya? Tante punya ilustrasi di sini ya anak-anak. Nah, kita semua yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, dengan demikian Tuhan Yesus memberikan akses kepada kita semua untuk bisa masuk melalui pintu kerajaan surga ya. Tante punya ilustrasi di sini adalah pintu menuju kerajaan surga, dan Tuhan Yesus sudah membuka pintu ini untuk kita semua. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Nah, ada bagian yang harus kita kerjakan anak-anak. Ya, Tuhan Yesus mau kita untuk masuk melalui pintu ini. Nah, wah, pintunya sesak, sempit, nggak bisa masuk. Lalu apa yang harus kita kerjakan anak-anak? Ya, yang pertama adalah kita harus merendahkan diri kita, harus menunduk. Harus membungkuk gini ya, membungkuk sedikit gini, kemudian baru bisa kita masuk. Artinya apa? Kita harus merendahkan diri, menanggalkan segala ego kita, ya, menanggalkan segala ego kita, kehendak diri kita untuk taat kepada kehendak Allah. Nah, anak-anak harus taat kepada kehendak Allah. Kadang keinginan diri kita ini besar sekali. Waktunya hari Minggu, kehendak Allah adalah kita beribadah kepada Tuhan. Tapi kehendak diri kita mau main gitu ya. Nah, anak-anak, kita harus mau menanggalkan ego kita, kehendak diri kita untuk taat pada kehendak Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana nih, masih nggak cukup, mau masuk masih nggak sempet, ini nggak bisa ini ya, sempit sekali. Nah, apalagi yang harus kita tanggalkan? Oh, ada dosa ya, ada dosa anak-anak yang harus kita tanggalkan. Ada dosa ini menghambat kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Anak-anak harus taat sama perintah Tuhan, harus meninggalkan dosa itu memang enak sekali ya kan ya. Aku bohong supaya nggak dimarahin mama, supaya nggak dimarahin guru gitu ya. Tapi dosa itu menyebabkan kita sulit untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kemudian berikutnya adalah beban hidup. Ini juga kerap kali menghambat kita untuk sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Beban apa? Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan ya kan. Besok hari Senin aku mau ujian, aku khawatir nilaiku jelek. Kalau gitu hari Minggu aku nggak ke gereja, aku mau belajar mulai pagi sampai malam. Nah, itu adalah kekhawatiran yang menjauhkan kita melakukan kehendak Allah. Itu juga menghambat kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang sulit anak-anak. Padahal masuk pintu aja gampang ya. Sebenarnya kita setiap hari juga masuk pintu kan gitu. Tapi yang membuat sulit adalah ego kita, kehendak diri kita, beban-beban hidup kita, dan juga dosa yang memperberat kita. Itu yang mempersulit kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau anak-anak mau masuk ke dalam pintu yang sempit ini, nah apa tadi yang harus kalian kerjakan? Merendahkan diri, taat pada perintah Tuhan ya. Tanggalkan segala beban, tanggalkan segala dosa, jauhkan anak-anak ya. Dosa itu memang enak, dunia ini menawarkan begitu banyak kenikmatan, tapi tidak membawa kita kepada keselamatan ya. Nah, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu ada di Lukas 9 ayat
23. Anak-anak mau menyangkal diri dan memikul salib, yaitu taat pada perintah Tuhan. Anak-anak pasti akan selamat, dapat masuk melalui pintu yang sempit itu, dan ketemu Tuhan deh di kerajaan sorga. Oke? Tetap semangat anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.